Ya, strategi Jenderal Van Mook sebagai arsitek dari sistem federal yang pusat kedudukannya berbasis di Sulawesi Selatan, nampaknya ini mengalami hambatan. Karena pertama adalah cita-cita dan juga ambisi dari Van Mook itu ingin mempermalukan Republik di mata dunia yang baru saja merdeka pada masa itu. Seolah-olah negara Indonesia ini adalah milik elit politik dan bukan mewakili masyarakat yang ada di kawasan timur. Maka dari itu kebijakan dan juga ambisi yang dilakukan Van Mook ini berusaha ingin memperdaya masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, lalu mendudukkan negara-negara kecil itu di dalam uni yang dipimpin oleh pemerintah Hindia Belanda pada negara federal yang baru saja terbentuk pada masa itu. Berbeda dengan pandangan orang-orang yang ada atau para elit-elit bangsawan yang ada di NIT yang ingin mendapatkan kedudukan yang setara dalam Republik Indonesia Serikat ini. Lalu hal itu tidak direspon positif oleh orang-orang yang pro-nasionalis dan orang-orang yang secara gigih mempertahankan dan memperjuangkan terbentuknya negara unitarisme atau negara republik yang anti terhadap negara federal. Dan hal itu berdampak terjadinya gerakan perang pasifikasi atau kedatangan Westerling tahun 1946 dan 1947 yang menjadi catatan kelam oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Dari situlah terjadi upaya-upaya yang diplomatik dan puncaknya pada konferensi Meja Bundar. Dari situlah federal itu mulai terlihat melemah dan puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1950 penghabusan Republik Indonesia Serikat dan Makassar berganti kedudukan dari ibu kota negara Indonesia Timur menjadi Kota Madia yang menjadi bekas ibu kota negara dan sekarang menjadi ibu kota provinsi. Setelah konferensi Denpasar yang terjadi di Denpasar pada Desember 1946, posisi dan peranan Makassar sebagai ibu kota negara Indonesia Timur semakin menguat. Namun di sisi lain, hal itu juga menjadi sisi kelam bagi warga Makassar, lantaran terjadi pembantaian besar-besaran oleh komandan pasukan Belanda, Raymond Westerling, yang membunuh warga Makassar hingga 40.000 korban jiwa. Konferensi Denpasar yang merupakan lanjutan dari konferensi Malino dan konferensi Pangkal Pinang yang bertempat di salah satu hotel di kota Denpasar, Bali, dari tanggal 7 hingga tanggal 24 Desember 1946. Sebab benarnya perbedaan argumen dan konflik politik selang Kalimantan Barat dan Selatan untuk bekerja di bawah satu unit pemerintahan, maka peserta konferensi Denpasar hanya terdiri atas perwakilan daerah-daerah Indonesia Timur. Konferensi diawali dengan pertemuan informal semenjak 7 Desember dipimpin oleh Komisaris Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Akbar oleh Dr. Woven, sementara pembukaan resmi dimainkan oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook pada tanggal 18 Desember dan ditutup pada 24 Desember 1946. Dalam waktu yang sangat cepat, konferensi memproduksi dokumen yang membahas pembentukan Komisi Mahkota, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, pembagian kekuasaan, keuangan, dan pendirian daerah otonomi, kepala negara bidang, kabinet, dan menteri negara Indonesia Timur. Terpilih sebagai kepala negara Indonesia Timur pertama pada tanggal 24 Desember 1946 adalah Cokorda Gede Raka Sukmawati. Sementara Perdana Menteri adalah Najamuddin Daimalewa yang merangkap sebagai Menteri Perekonomian. Di sisi lain, beberapa kejadian seputar konferensi ini adalah perang habis-habisan oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai di Desa Marga Bali serta pembantaian Westerling di Makassar. Pembantaian Westerling ini merupakan peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan pada Desember 1946 hingga Februari 1947. Pembantaian dilakukan oleh pasukan khusus Belanda, Depot Special Troepen di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Selain melakukan agresi militer, Belanda juga berusaha memecah Indonesia dengan mendirikan negara-negara boneka berbentuk negara federal. Ini terjadi di Sulawesi Selatan. Dalam tragedi Patriot dan pemberontakan Karmusakar, Belanda pada saat itu hendak mendirikan negara Indonesia Timur dengan Makassar sebagai ibu kotanya. Maka pada akhir 1946, 120 orang dari pasukan khusus Belanda, Depot Spesialis Troepen dan komandannya Westerling dikirim ke Makassar. Mereka tiba menggunakan kapal besar pada 5 Desember 1946.
Mereka pun ditugasi untuk menumpas pemberontak yang notabene merupakan kelompok nasionalis atau Republikan, rakyat revolusioner yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, posisi dan peranan Kota Makassar sebagai ibu kota negara Indonesia Timur nampaknya menguat pada tahun 1946 setelah terjadinya konferensi Denpasar yang terjadi pada bulan Desember di Bali. Lalu nampaknya hal itu mendapatkan posisi kelam karena bertepatan dengan hal itu Kota Makassar diduduki oleh seorang tentara yang bernama Raymond Westerling. Di situ terjadi penumpasan dan terjadi pembunuhan sekitar menurut istilah 40.000 jiwa. Di situ bertujuan untuk menumpas habis para pejuang-pejuang yang pro terhadap Republik. Dari situ timbullah sebuah upaya dan melalui gerakan politik dan gerakan bersenjata oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk menginginkan bahwa gerakan federal yang diiming-imingi oleh Belanda dan diiming-imingi pasca proklamasi ini nampaknya melemahkan selama ini perjuangan masyarakat untuk menegaskan Republik Indonesia. Lalu setelah tahun 1950, pada 17 Agustus 1950, terbentuk Undang-Undang RIS dihapuskan, Republik Indonesia Serikat dihapuskan, dan Makassar sekarang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi sampai hari ini. Dan dari situlah proses sejarah yang panjang sekitar 1946 sampai 1950 itu menjadi catatan bahwa Makassar pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur melalui beberapa perundingan seperti konferensi Malino dan konferensi Denpasar yang ada.